Haleluya. Puji Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan ini kita mengawali menyaksikan bahwa memang sungguh Tuhan sungguh dahsyat dalam perbuatannya. Dia sudah menjadi juru damai bagi kita semua antara Bapa dengan dunia. Dan biarlah kita beria-ria hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Yes. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung ya. Di bumi dan di mana jua. Hai siarkan di gunung.
dirinya lagi. Yuk kita bangun bait kudusnya Tuhan. Selama kita masih di muka bumi, ini loh bait kudusnya Tuhan ini loh. Tubuh kita ini. Haleluya. Di saat
memang menghidupi seluruh apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya kami bisa menikmati apa yang menjadi bagian di dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus Engkau guru agung kami yang mengajarkan segala sesuatu, sehingga kami tidak berjalan seperti kemauan kami sendiri, tetapi kami sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kekuatan kami satu-satunya hanya di dalam Engkau. Dan biarlah mata hati kami hanya tertuju kepada Kristus, sehingga apapun yang terjadi kami tetap berjalan dalam kekekalan, dan kami akan sampai kepada tujuan akhir, berjumpa dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Berbicaralah lewat pengajaran pada hari ini ya Bapa, yang akan menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami akan semakin hidup berkenan di dalam Engkau. Berbicara lewat hamba-Mu Bapa, kami siap untuk diberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siap diberkati bersama, katakan amin. Selamat duduk kembali Ibu kekasih. Shalom. Haleluya. Kita ibadah hanya tinggal hari ini dan minggu yang akan datang. Dan saya seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan terus bicara mengenai iman, karena iman adalah sesuatu yang paling dasar, yang paling penting, dan yang akan dicari oleh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Pada perjumpaan yang sebelumnya saya berbicara bagaimana iman itu powerful, bagaimana iman itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan bagaimana iman itu dihasilkan dalam kehidupan orang percaya. Ingat baik-baik, pengajaran kita bukan menjadi kaya material. Pengajaran kita bukan menjadi terkenal di atas muka bumi ini. Bahkan pengejaran kita bukan sekedar sakit menjadi sembuh, tetapi Alkitab katakan setiap hari kita harus terus menerus, berarti tidak ada jedanya. Terus menerus mengenakan manusia baru yang diperbaharui oleh pengetahuan yang kita terima, sehingga kita akan menjadi seperti Tuhan, sempurna seperti Tuhan. Jadi ibu-ibu kekasih yang diberkati Tuhan, yang harus terus diperhatikan, apakah tambah hari aku tambah seperti Kristus, atau jangan-jangan tambah hari kita tambah seperti dunia. Yang Tuhan inginkan anak-anaknya tambah hari tambah sempurna seperti Tuhan. Dan untuk bisa mengarah ke sana, maka kita harus memperhatikan yang namanya kesehatan iman kita. Sehingga kita harus tahu iman yang seperti apa yang harus dimiliki oleh orang percaya. Karena kalau sekedar iman, orang di luar sana juga punya iman. Tetapi kita harus tahu iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan, sehingga selesai pada hari ini nanti kita akan bisa mengerti kenapa hari ini tidak terjadi, kenapa hal ini saya cuma dapatnya segini, kenapa saya begini. Nanti kita akan lihat dalam perjalanan iman kita. Pak ini timernya udah dicek belum? Udah diubah belum? Ini masih timernya praise and worship. Ibu-ibu kekasih, ingat lagi Alkitab katakan Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat baik-baik, iman kekristenan tidak muncul dari apa kata manusia, apa kata dunia, apa kata buku-buku yang kita baca, apa kata berita digital yang kita perhatikan, bukan apa media sosial katakan, tetapi iman kekristenan kita muncul, saya lengkapi, saya tidak akan terangkan lagi hal itu. Iman kekristenan kita muncul karena kita menghidupi firman Tuhan. Jadi sudah tidak lagi hanya sekedar dengar, bukan di situ levelnya. Tetapi iman akan bekerja, iman akan nyata kalau orang tersebut menghidupi firman Kristus, Alkitab.
Jadi bukan lagi sekarang levelnya baru baca Alkitab aja, apalagi khatam Alkitab itu sudah luar biasa, belum. Hafal ayat banyak-banyak itu luar biasa, belum. Oke, belum. Yang bukan orang Kristen sometimes lebih hafal Alkitab kita. Kalau ibu-ibu coba iseng lihat di YouTube begitu ya, kalau ada tayangan debat agama, ibu-ibu akan terkesima orang yang bukan Kristen lebih hafal Alkitab, betul? Lebih pintar nguraikan, ngaitkan, oh ayat ini ada, ayat ini ada, ayat ini. Dan kadang-kadang orang Kristennya yang jadi bengong sendiri, ada ya ayatnya ya. Oke. Jadi kalau cuma sekedar baca Alkitab, cuma sekedar hafal ayat, itu tidak menghasilkan iman yang dibutuhkan. Tetapi Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, di mana kalimat pendengaran itu berbicara bagaimana kita menghidupi firman Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, firman yang harus dicapai dalam kehidupan orang percaya, coba kita lihat 1 Korintus ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Perhatikan di sana. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Alkitab bilang begini, oke, perhatikan kalimatnya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Alkitab menuliskan di ayat ini kualifikasi seperti apa iman yang perlu dimiliki sehingga kekristenanmu menjadi hidup. Oke? Dan Alkitab jelas berkata bukan iman yang sekedar, bukan iman yang kecil, bukan iman yang biasa-biasa, tetapi Alkitab katakan iman yang... Makanya jangan gatal telinganya kalau hari-hari terakhir ini saya seringkali berkata sempurna, 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 sempurna. Karena memang itu yang Alkitab minta. Oke? Jangan lagi berlindung dengan kalimat, sempurna itu punyanya Tuhan, Bu. Kita mah gak sempurna. Kita darah dan daging, punya kelemahan, keterbatasan, adanya kita yang gak bisa dan lain sebagainya. Saya berulang-ulang berkata, Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah engkau sempurna karena aku ini Allah yang... Berarti Tuhan suruh kita sempurna tidak? Yes. Oke. Makanya delete yang tadi tuh konsep-konsep dunia. Angka 10 tuh punya Tuhan, kita mah cuma 9 gitu kan ya. Yang sempurna itu cuma Tuhan, kita kan manusia biasa. Kita kan manusia yang terbatas, kita bisa bikin kesalahan. Wajar kalau salah. No, udah gak ada lagi konsep yang kayak begitu di telinga kita kalau mau masuk surga. Amin. Karena gak mungkin yang masuk surga bukan yang sempurna. Oke? Karena Allah kita Allah yang to the max pastinya. Kalau Allah kita gak sempurna, jangan jadikan dia Allah. Oke. Dan Alkitab berkata Allah kita sempurna dan dia memerintahkan anaknya juga harus sempurna. Jadi taruh di konsep kehidupan kita, aku ini apapun harus sempurna. Harus yang terbaik, harus yang maksimal. Ya. Dan ini akan banyak mewarnai kehidupan kita ibu-ibu kekasih, sehingga kita akan melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akan sangat berupaya untuk zero mistake. Nggak boleh bikin salah. Nggak boleh bikin salah. Kalau konsep yang pertama tadi saya jelaskan, itu kita miliki, nah itu yang seringkali membuat kita berkata begini, nggak apa-apa deh, salah dikit, nggak apa-apa deh, nggak bener dikit, nggak apa-apa deh, kita kan orang. Nah itu kalau konsep yang pertama kita pegang, itu yang akan terjadi. Tapi kalau konsep di pikiran kita adalah aku harus sempurna, berarti akan berjuang yang terbaik tidak? Yes. Persoalan nanti kepleset dikit itu urusan kedua. Oke? Tetapi effortnya adalah apapun yang harus kulakukan itu sifatnya harus sempurna, harus terbaik. Gitu. Ya. Jadi memasuki tahun 2024 ibu-ibu kekasih, kalau Tuhan berkenan, konsep kita, apapun yang kulakukan harus sempurna.
harus yang terbaik. Alkitab berkata, iman yang berdampak, iman yang bisa bermanifestasi adalah iman yang apa? Yang sempurna. Ini Alkitab loh yang nulis loh. Ini Alkitab yang bilang. Makanya terus biasakan sempurna dalam segala hal, sempurna dalam segala hal, yang terbaik dalam segala hal. Dorong hidupmu untuk sempurna. Oke? Dan ini ayatnya banyak sekali bicara sempurna. Misalnya begini, nanti kalau yang pulang ke sorga itu yang nggak bercacat celah, nggak ada noda dikit aja nggak boleh ada tuh. Yang nggak bercacat celah artinya yang sempurna tidak? Iya. Makanya stop dibohongin sama iblis dengan kata-kata kamu manusia biasa, kamu manusia ini. No. Kembalikan kepada apa yang Alkitab katakan. Kita ini adalah manusia yang diperintahkan untuk menjadi sempurna, dan kalau Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan kasih kemampuan untuk kita bisa jadi pribadi yang sempurna. Amin. Ya, harus mulai punya konsep seperti itu kalau memang mau pulang ke surga, kan begitu kan ya. Oke, sempurna, segala sesuatu sempurna adanya. Ya, nah iman yang sempurna adalah iman yang seperti apa? Coba lihat yuk Matius 17 ayat 20. Iman yang sempurna. Oke, iman yang sempurna. Sekarang iman yang sempurna itu iman yang seperti apa? Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, ini aja sudah mengajarkan kepada kita, betul, kalau iman harus sempurna. Karena ditulisnya, karena ya bukan ditulisnya kan bukan begini ibu-ibu. Karena kamu tidak percaya. Kan enggak gitu kan ya? Ya, kurang. Kalau kurang berarti full enggak? Enggak. Kalau kurang berarti sempurna enggak? Berarti udah menunjukkan enggak kalau kita harus sempurna? Itu dia. Itu dia. Ya, Alkitab bilang kurang percaya, little faith kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Oke? Iman yang sempurna adalah iman yang dikatakan seperti biji sawi. Jangan berhenti dengan kata-kata sebesar biji sawi. Kalau cuma sebesar biji sesawi, ya nanti kita akan lihat comparingnya ibu-ibu kekasih. Oh, it's okay, Bu Marta, iman kecil, gunung pindah. Apakah sampai di situ pengertiannya, gitu kan ya? Nanti kita akan lihat. Ya, tapi tunggu, ngertiin dulu. Iman yang sempurna adalah iman yang diilustrasikan seperti biji sesawi. Oke? Biji sesawi. Nah, apa yang dipelajari dari biji sesawi ini? Pengajaran beberapa tahun yang lalu terus berputar kepada begini. It's okay kalau kecil, gunung juga pindah. Itu yang terus ditanamkan. Bahkan puji-pujian banyak banget yang bicara begitu. Iman kecil gunung pindah, iman kecil gunung pindah. Karena biji sesawi itu kecil, milimeternya cuma 2 mm, paling kecil-kecil banget. Punya iman kecil aja kecil, lah itu yang ditaruh di konsep kita. Oke, hari ini kita perdalam lagi ya, apakah itu yang Tuhan maksud? Ya, dan akhirnya berpengaruh kepada pemikiran kita, kecil nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. Apakah itu yang Tuhan maksud? Oke, kita belajar dulu. Sempurna imannya itu diilustrasikan seperti biji sesawi. Oke, biji sesawi namanya juga biji, dimulai dari biji, betul? Yang tadi katanya lebar diameternya hanya 2 mm, kecil banget. Tapi apakah terus stay di 2 mm ini? Apakah ini yang terus kita pertahankan? Kemudian kita bisa dapat iman yang sempurna. Coba kita lihat Matius 13 ayat 32. Matius 13 ayatnya yang ke-32. Oke, kita lihat ayatnya lagi. Alkitab bilang apa?
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Memang biji sesawi itu 2 mm diameternya, kecil banget gitu kan ya. Tapi kemudian ayat berikutnya, kalimat berikutnya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan dari pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau biji sesawi itu tetap kecil, saya taruh diletakkan di meja atau saya letakkan di lantai, sesuatu terjadi nggak? Ada dampak tidak? Nggak ada. Nggak ada. Itu kecil, taruh tetap kecil, sampai 2000 tahun mendatang tetap aja kayak begitu. Tetap biji. Tuh, tetap biji. Nothing happen. Tetap biji. Oke. Tetapi sesuatu terjadi, sesuatu berdampak kalau si biji itu apa? Tangkap baik-baik kita. Tumbuh. Berarti sesuatu terjadi oleh karena iman kita. Kalau iman kita apa? Tumbuh. Kalau imanmu terus-terus kayak biji sesawi 2 mm terus, 5 tahun yang lalu 2 mm, 5 tahun berikutnya 2 mm, gak pernah ditanam dan tidak bertumbuh, ya terang, gak ada apa-apa hidup kita. Kekristenannya cuma agama, ya gitu-gitu aja. Oke? Karena tidak bertumbuh. Jadi lihat, berarti iman yang sempurna adalah iman yang mengalami proses pertumbuhan. Oke, proses pertumbuhan. Nah, ini saya kasih dulu gambaran ini, ibu-ibu kekasih. Ya, jadi lihat, iman yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasinya Tuhan adalah iman yang sempurna. Bukan iman yang ece-ece, bukan iman sembarangan, bukan iman yang sekedar-sekedar, iman yang sempurna. Dan iman yang sempurna itu berangkat dari proses iman yang bertumbuh. Oke? Bertumbuh. Overall, pertumbuhan itu adalah bagaimana yang tadi kita pelajari di Roma 10 ayat 17. Karena yang bersangkutan menghidupi firman Kristus. Ibu-ibu rajin siloam tiap minggu sampai 5 tahun juga, kalau cuma dengar doang ya imanmu 2 mm. Bisa nangkep? Oke? Ya, mau pengajaran pendeta A, pendeta B, pendeta C, YouTube-nya A, YouTube-nya B, YouTube-nya B, cuma didengar doang, masuk di catatan doang, tapi nggak pernah dihidupi, nggak pernah proses bertumbuh, imanmu cuma 2 mm. Oke? Dan iman 2 mm itu nggak jadi apa-apa. Ya. Biji yang tadi adalah potensi pohon sesawi akan jadi pohon, di mana setelah dia jadi pohon, pohon itu berdampak untuk sekitarnya ketika biji itu apa? Tumbuh. Tuh? Tumbuh. Makanya nanti kita akan lihat ya pada kesimpulannya, orang yang berdampak adalah orang yang imannya bertumbuh. Ya. Orang yang akan kelihatan buahnya adalah orang yang imannya bertumbuh. Oke? Jadi jangan dibalik-balik, oh imannya bertumbuh, aku rajin ke persekutuan, aku rajin dengar firman. Belum. Ya, karena nanti lurusannya adalah kalau bertumbuh pasti dia berdampak. Kalau berdampak itu membuktikan kalau dia bertumbuh. Oke. Sekarang kita bisa mengevaluasi diri sampai di sini. Imanku bertumbuh nggak? Kan gitu.
Dan Alkitab katakan, imanku dikatakan bertumbuh kalau aku berdampak. Sekarang tanya sama diri sendiri, aku berdampak tidak? Kalau hidupku tidak berdampak untuk membawa kemuliaan Tuhan, jangan berani berkata, aku bertumbuh loh Pastor Marta. Oke, ya. Makanya ibu-ibu kekasih, ini yang harus dipahami dulu nih proses ini. Bertumbuh enggak? Bertumbuh ini bukan ditentukan lamanya waktu loh. Ingat orang dunia punya kalimat begini, tua itu pasti, dewasa adalah pilihan. Tua tuh pasti, kalau Tuhan izinkan umur bertambah, otomatis angka usia bertambah. Ya, tua itu pasti, nggak ada forever young. Nggak ada forever young. Suka tidak suka. Saya ngobrol sama satu ibu begitu ya. Saya mau pelayanan, dia cerita soal fisiknya. Rasanya udah dari ujung rambut sampai ujung kaki kena ini, kena itu, kena ini, kena itu, kena itu. Ya. Lalu saya bilang begini, ya itu memang sudah arahnya demikian bahwa firman Tuhan mengatakan tubuh jasmani ini semakin hari akan semakin merosot. Tua itu nggak bisa ditolak, Bu. Mau ditarik kiri kanan, disuntik atas bawah, tetap tua. Betul. Nah, tuh katanya Pak Yoke. Betul. Karena Pak Yoke itu melanglang buana dari berbagai komunitas. Jadi dia sering kali lihat-lihat ibu-ibu yang polos, yang ditarik, yang apa, nah itu Pak Yoke tuh. Oke, tuh. Tetap aja mau disuntik, ditarik, nanti duduk sama-sama, aduh kenapa tulang gue sakit ya? Ada aja kan? Ya, mungkin pipinya kinclong, tapi kemudian nanti ginjalnya kenapa-napa, kan begitu, ada aja kan? Nggak ada yang forever yang ini semua, nggak ada. Jadi tua itu pasti. Tapi dewasa, emangnya kalau udah Kristen 30 tahun udah pasti dewasa? Siapa yang ngomong? Nggak ada kepastian untuk itu, Bu. Tapi kan saya udah melayani Bu Marta 30 tahun. Nggak ada penilaian ke sana. Mau oma yang paling tua, kalau dia nggak mau dewasa juga nggak dewasa. Nggak ada urusan. Betul? Harus paham tuh hal yang kayak begitu. Ya. Oh dia kan lebih lama Bu Marta. Dia kalau tidak mau memutuskan untuk dewasa, nggak dewasa. Oke? Jadi lamanya kekristenan kita tidak akan menentukan kedewasaan. Jangan GR. Oh di sini siapa yang paling tua? Oma yang paling tua. Udah pasti dia dewasa. Belum tentu. Kalau oma tidak memutuskan untuk dewasa. Betul? Harus paham tuh kayak begitu. Ya. Semua kita harus memutuskan untuk dewasa agar masuk dalam proses ini. Bukan karena lamanya kekristenan kita. Oke? Bukan lamanya kekristenan kita. Ada orang tua, jabatannya pendeta, tetap aja mabok kalau di mimbar. Banyak Bapak Ibu. Betul? Banyak. Nggak menjamin apa-apa gitu ya. Makanya ingat, untuk menjadi dewasa rohani pun itu merupakan sebuah keputusan, ya. Jadi nggak bisa juga menjadi ukuran begini, Bu Marta. Dia ikut ibu, ikut pengajaran ibu udah berpuluh-puluh tahun loh, udah berbelas-belas tahun loh, gitu. Tapi kok dia begitu-begitu aja? Ya bisa aja, bisa aja. Ikut pemuritan bersama Siloam gitu khususnya ya. Atau bahkan ditambah lagi rajin ikut komunitas sana, rajin ikut komunitas ini dan lain sebagainya. Tapi kekristenannya begitu-begitu aja, bisa aja. Karena yang bersangkutan tidak memutuskan untuk dewasa. Makanya pengajaran saya nggak bisa mengubah, Bu. Nggak otomatis mengubah. Firman Tuhan nggak otomatis mengubah. Betul? Kok heran ya? Gak berubah-berubah ya Bu? Kok begitu aja ya kelakuannya? Bisa begitu. Kalau yang bersangkutan tidak memutuskan untuk dewasa.
dalam perjalanan pelayanan saya, pada akhirnya saya banyak ditenangkan dengan pengertian itu. Kalau dulu di awal-awal rasanya gemes, Bu. Udah ngajar, capek, pengorbanan, itu orang gak berubah-berubah, sedih loh hati. Itu awal-awal ketika saya terjun dalam pengajaran begitu ya, dalam pelayanan. Ini orang mesti diapain ya? Udah diajarin, udah dikasih tahu, udah diomongin, ya pengajaran dicatat, kok gak berubah-berubah ya? Itu sedih tersendiri tuh di hati. Tapi lama-lama kemudian menyadari segala sesuatu kembali kepada keputusan. Oke? Tidak ada yang bisa mengubah kita kalau kita tidak mau diubah. Siapapun pendetanya. Oke? Jadi keputusan untuk bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Betul? Ya? Kalau Siloam diizinkan ada 5 tahun lagi, lalu ada di antara kita yang masih perilakunya seperti 5 tahun sekarang, berarti kita sudah tahu jawabannya. Berarti memang dia tidak memutuskan untuk bertumbuh, untuk dewasa. Oke? Nah, saya berdoa supaya kita semua memutuskan untuk bertumbuh. Amin. Karena semua kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Amin. Kita mau jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bagaimana bertumbuhnya nanti minggu depan kita lanjutkan di pertemuan terakhir ya ibu-ibu ya. Nah, iman yang bertumbuh, Alkitab berkata akan nyata hal-hal yang seperti ini. Yuk sekarang kita lihat ayat terakhir. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Iman yang bertumbuh akan menyatakan hal-hal yang berikut ini ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 5 sampai 7. Yuk. Dirubah ke 2 Petrus yuk. Nah, oke. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh ngapain? Berarti untuk mencapai apa yang diperintahkan Tuhan, apakah hanya ya angkat kaki topang dagu? Ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab katakan untuk bisa memperoleh apa yang Tuhan perintahkan, sungguh-sungguh berusaha. Udah usaha, sungguh-sungguh lagi usahanya. Pantas gak dapet apa-apa, gak sungguh-sungguh sih. Betul? Berusaha saja ini ya mengeluarkan tenaga tidak? Ada pengorbanan tidak? Iya. Oke? Gak ada jatuh dari langit, gak ada ibu-ibu. Berarti ini proses tidak? Proses. Bu, saya terangin dikit. Bedakan antara iman dan karunia iman. Kalau nanti baca di Korintus 12, ya, salah satu karunia yang diberikan oleh orang percaya adalah karunia iman. Karunia iman yang tertera di Korintus 12 itu tidak similar, tidak equal dengan yang namanya iman. Maksudnya apa? Kalau karunia iman namanya juga karunia. Karunia itu diberikan kapan saja, kepada siapa saja, terserah waktunya, tidak bisa diprediksi. Oke? Tidak bisa diprediksi. Contoh. Waktu ayah saya meninggal, uang sudah tidak ada, jenazah harus diproses dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya bilang sama Pak Alto, bawa itu jenazah ke rumah duka. Uangnya nggak ada, semuanya nggak ada, 0, 0 dan lain sebagainya. Saya bilang begini, bawa itu. Kenapa saya berani bilang bawa? Karena detik itu saya dapat iman. Detik itu saya dapat kekuatan iman. Itu namanya karunia. Oke?
Ya, detik itu saya punya kemampuan untuk yakin, untuk percaya, untuk tahu sesuatu bahwa apa yang dari Tuhan akan terjadi. Itu karunia. Sudden gitu. Ya. Pokoknya aku percaya, aku tak tiba-tiba jadi powerful gitu kan. Itu karunia. Itu bisa sifatnya mendadak. Tiba-tiba. Oke. Tetapi iman yang kita bahas nggak bisa mendadak muncul. Pastor, doakan aku, tumpangi tangan supaya aku punya iman. Kalaupun tiba-tiba saya tumpangi tangan, kemudian tiba-tiba beriman, itu mungkin saja jenisnya karunia iman. Tapi iman yang menjadi pondasi nggak ujuk-ujuk, Bu. Ada proses. Jadi nggak bisa setengah-setengah sama Tuhan lalu beriman gitu ya. Nggak bisa. Oke? Ya, nggak bisa ibu-ibu. Jadi bedakan antara iman dan karunia iman. Oke? Ya. Nah, iman itu proses, ada usaha, ada pengorbanan yang harus terjadi. Sudah itu bukan hanya sekedar usaha, bukan hanya sekedar berkorban, tapi sifatnya apa? Sungguh-sungguh, serius, konsisten, fokus. Nah, gitu kalau caranya baca Alkitab ya, Bu. Jadi nggak usaha ya? Tadi dulu ada kata di depannya nggak? Pantesan usaha doang nggak dapat apa-apa gitu kan? Karena yang diminta usahanya harus, mungkin aku selama ini tidak terjadi sesuatu yang Tuhan harapkan. Kenapa? Cuma usaha biasa sih, nggak sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, jadi tahu deh gitu ya, seperti itu ya. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Ya, kebajikan. Apa itu kebajikan? Saya diskusi sama Pak Alto kemarin ya tentang satu kata ini. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu lebih dari kebaikan, Bu. Oke? Kebajikan itu lebih dari kebaikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya moral of excellence. Apa itu moral of excellence? Kalau kita tahu itu sesuatu baik, maka kita akan sangat-sangat berusaha untuk melakukan apa yang baik. Oke? Kalau kita tahu sesuatu itu baik, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukan apa yang baik itu. Oke? Sekarang kalau saya tanya, berdoa tuh baik tidak? Maka kita akan mengerahkan segenap tenaga untuk pasti berdoa. Oke? Penguasaan diri itu baik tidak? Baik. Oke? Maka kita tidak ada pilihan, harus menguasai diri. Hidup jujur itu baik ya? Iya. Maka tidak ada pilihan, boleh nggak ya? Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nggak ada. Jujur itu baik, tidak ada pilihan, aku harus jujur. Itu namanya kebajikan. Ya, habis kebajikan apa? Pengetahuan. Umatku binasa karena gak punya pengetahuan, gak kenal Tuhan. Makanya bingung. Kenapa ya? Sekarang hujan, kemarin panas. Bingung. Ya kan? Bingung. Kenapa ya ada penyakit itu? Kenapa ya ada penyakit ini? Kenapa ya orang jahat banget? Kenapa? Bingung. Kenapa? Pengetahuan hanya bisa diperoleh kalau orang tersebut belajar. Betul? Nggak akan ada pengetahuan diperoleh kalau orangnya tidak belajar. Pastor tumpangin tangan dong di atas kepalaku supaya pintar. Ogah. Terus besok dia ujian nilainya 5. Pastor nggak sakti, lo nggak sakti. Sayanya blow on, dia blow on. Sayanya blow on, kenapa sayanya blow on? Nggak ada di Alkitab. Pintar ya jreng gitu. No. Ya, pintar ya kamu belajar.
Nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Betul? Ya. Aduh, saya ini orang karismatik, Bu. Orang karismatik itu biasa dengan dunia pertumpangan tangan, pertengkingan, apalah. Nggak salah kalau dipahami betul-betul arahnya. Tetapi seringkali disalah mengertikan sama orang. Tumpangin tangan dong. Gitu. Ya. Buat apa tumpangin tangan? Supaya hutang saya lepas. Ini mana judulnya tumpang tangan hutang lepas? Kayak gitu. Kerja yang benar, libatkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, atur keuangan yang benar, hutangmu lepas. Tapi kalau gitu nggak perlu tumpang tangan. Perlu untuk apa? Mengingatkan, menguatkan, mengokohkan bahwa kita ada Tuhan bekerja dalam hidup kita. Betul? Tapi jangan salah konsep, tumpang tangan, biar hutang gue lepas. Sampai ada orang bilang begini, gue udah pergi ke 5 pendeta loh. Nah, konsepmu salah. Udah pergi ke 5 pendeta loh. Utangnya gak lepas-lepas loh. Gak pintar-pintar loh. Ya kalau pintar belajar, Bu. Kok tumpangin tangan sih? Oke? Ya. Jadi jangan salah pengertian tentang yang namanya tumpang tangan, pelepasan. Ya. Saya sangat mempercayai yang namanya kekuatan tumpang tangan, kelepasan. Saya percaya akan hal itu, Bu. Tapi jangan disalahartikan. Oke? Ya. Nah, pengetahuan itu diperoleh karena kita belajar. Lihat firman bilang apa, akhir zaman bilang apa. Ya, saya dalam pembacaan renungan harian saya lagi baca soal Daniel, Bu. Waduh, itu Daniel bicara masa depan, bicara akhir zaman. Itu kalau kita nggak betul-betul merenungkannya, nanti terkaget-kaget kalau terjadi sesuatu di masa depan. Oke? Kita seringkali diajarkan begini, nanti kalau Tuhan datang kayak pencuri. Kan begitu kan? Terus yang melekat ayat itu terus tuh. Kalau Tuhan datang kayak pencuri. Bu, nanti di rumah cari ayatnya. Kalau bagi orang percaya, Tuhan datang nggak kayak pencuri. Makanya yang lengkap, baca ayatnya. Tuhan datang kayak pencuri. Bagi kita yang pertama, pengertiannya begini, gak ada yang tahu dia kapan datang. Oke? Tetapi kalau yang dikatakan sifatnya tiba-tiba, bagi kita gak ada yang tiba-tiba. Bagi orang dunia tiba-tiba. Karena kita berkata, bagi orang percaya, Tuhan gak datang kayak pencuri. Karena kita sudah bersiap-siap. Karena kita belajar Alkitab. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga kalaupun Tuhan datang, tidak kayak pencuri. Betul? Nah itu. Makanya saya sering bilang sama jemaat, kalau Kristen kagetan, saya khawatir gak pernah baca Alkitab tuh. Kenapa ya ada perang ya? Gak ada di Alkitab itu. Kenapa ya panasnya luar biasa? Udah ada di Alkitab itu. Kenapa ya orang korupsi gila-gilaan? Udah ada di Alkitab itu. Ya? Udah ada di Alkitab gitu. Sekarang kita ribut mau nomor 1, 2, 3. Bodo amat, udah ada di Alkitab itu. Oke, itu semua udah dinubuatin sama Alkitab. Nggak usah pusing yang mau 1, 2, 3. Ya berharap sih ada ya gitu kan ya. Tapi kita nggak perlu jadi hanyut pusing 1, 2, 3 yang mana. Yang penting mau 1, 2, 3. Aku di dalam Tuhan gimana? Karena itu yang paling penting. Ya, karena 1, 2, 3 itu manusia biasa. Kita nggak pernah tahu nanti. Yang penting aku di dalam Tuhan gimana? Aman nggak? Selamat nggak? Kan begitu. Makanya mesti belajar. Oke? Sesudah pengetahuan, apalagi yang mesti ditambahkan Kak sama iman kita? Penguasaan diri. Oke? Penguasaan diri itu belajar, itu berkaitan dengan yang namanya kesehatan emosi, kesehatan jiwa. Betul? Ya, karakter ilahi. Oke, perhatikan jiwaku sehat apa enggak. Ya, sederhananya begini, marah itu enggak salah, Bu. Tapi kalau orang tukang marah-marah, sakit jiwa. Tangkap ya. Marah itu bisa aja. Oke, boleh. Marah yang sehat
itu dilakukan untuk hal yang tepat dan hal yang benar dengan cara yang benar. Tapi kalau yang bersangkutan setelah dilihat dalam perjalanan yang ada tukang marah-marah, sakit jiwa. Baperan. Dikit-dikit bawa perasaan. Datang deh ke pasar Iliana, pasti ada luka batinnya. Kalau ada luka batinnya di jiwanya, berarti sakit nggak? Sakit. Kan saya mau bilang tuh sama anak Timotius, jangan baperan jadi orang. Anak sekarang biasa banget tuh baperan. Makanya muncul istilah go healing gitu kan? Itu kan angkatan mereka tuh. Cuma dibentak dikit baper, bapaknya datang ke ruang guru. Lah, dulu zaman kita, bapak kita takut sama guru kan gitu. Betul nggak? Anak sekarang coba. Kok nggak bawa buku PR? Gimana sih kamu lupa bapaknya bu yang datang ke ruang kepala sekolah? Kepala sekolah bisa dicopot sama dia. Baper loh, gitu. Ya. Baper lama-lama healing, kenapa gue healing? Perasaan gue baper, sakit jiwa lu. Gitu aja sebetulnya. Pasti ada luka, pasti ada persoalan sampai kamu baper, sensitif gitu kan. Akhirnya pro healing. Kalau healing, kalau kerja di kantor cuti melulu tuh. Nah kalau cuti melulu bisa dapat performa kerja yang baik nggak? Kok saya nggak dapat promosi ya Bu Marta ya? Kok saya nggak dapat peninggian dari Tuhan? Katanya anak Tuhan jadi kepala PK. Lu cuti melulu kagak? Iya, pantas. Kenapa lu cuti melulu? Healing. Kenapa lu healing? Baper. Ya makanya jiwa lu selesaiin dulu. Jiwa lu selesai promosi. Betul? Gitu sebetulnya Bu. Ya. Oke. Jadi yang namanya baper tuh jangan, sudah biasa Bu. Sekarang memang musimnya baper. Musim lagi baper. Datang ke pasar Ili pasti diterapi. Ya, jangan. Oke, iman kita harus menunjukkan yang namanya kesehatan jiwa. Salah satunya adalah penguasaan diri. Habis penguasaan diri apa lagi? Tekun tuh setia, tahan. Apapun yang terjadi, di situ aja. Jalanin aja. Mau di kanan kiri ada apa? Ya di situ aja. Itu tekun, dilakukan aja. Ya, tekun. Oke, setelah tekun apa? Saleh. Nah, ini Pak Alto sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Saleh itu apa? Tuh, saya nggak akan ulangin lagi ya. Saleh itu apa? Lalu kemudian kepada kesalehan apa lagi? Kasih akan saudara-saudara. Di dalam surat Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, surat Yohanes. Di dalam surat Yohanes, bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah kalau orang itu mengasihi sesama. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan kalau perilaku kita tidak menunjukkan mengasihi sesama. Ketika perilaku kita menunjukkan kita mengasihi sesama, maka orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir ini agak berbeda sedikit nih. Dalam bahasa Indonesia ditulisnya sama gitu ya. Kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih yang berikutnya ini bicara kemurahan Bu. Ya, kemurahan. Ya, kemurahan itu enteng tangan, nggak pelit, oke, berbagi, saling, itu kemurahan. Ya, itu kemurahan. Jadi lihat, iman yang sempurna dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 adalah iman yang menunjukkan apa aja tadi yang pertama? Kebajikan. Yang kedua? Pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan kemurahan. Nah, iman ibu-ibu dan saya harus menyatakan hal-hal yang tadi kita bahas. Jadi kalau ada orang katanya punya iman,
tapi suka bohong, jangan ngaku punya iman. Betul? Karena kebajikan adalah melakukan yang harus dilakukan. Kalau itu kita tahu sesuatu yang baik. Betul? Jangan punya iman ngakunya tetapi nggak mau belajar, nggak mau mengenal Tuhan lebih dalam, tidak berpengetahuan, nggak tahu apa-apa, saudara dipertanyakan gitu ya. Jangan ngaku punya iman kalau jiwanya bermasalah. Oke, ya. Jangan ngaku punya iman tapi nggak tekun, bosenan, suka-sukanya, sana sini, loncat sana, loncat sini gitu ya. Lalu nggak saleh, nggak penuh kasih, nggak kemurahan. Tapi sebaliknya yang harus terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita beriman, ada kebajikan yang kita nyatakan. Ada pengetahuan yang dimiliki, ada penguasaan diri, kesehatan jiwa yang dinyatakan oleh orang yang beriman. Hidupnya penuh dalam ketekunan, lalu kemudian dia godly, ya, hidup dalam kesalehan, dia penuh kasih dan kemurahan. Oke, saya berharap ibu-ibu bisa merenungkan hal ini dan kemudian mengevaluasi dan merenungkan diri pribadi, apakah aku memiliki penyataan yang seperti itu. Ya, apakah dari imanku, di mana aku katakan aku beriman, aku menyatakan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan kemurahan. Kalau belum, mari berproses bertumbuh kepada Tuhan. Oke, kita terus berproses supaya semakin hari iman kita semakin sempurna. Oke, dan untuk menjadi sempurna kita harus apa tadi? Bertumbuh. Ya, bertumbuh. Sekali lagi, bertumbuh itu nanti bagaimana caranya, Pastor Marta? Minggu depan kita bahas. Ya, minggu depan kita bahas. Oke, karena Alkitab berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Berarti sekali lagi, iman itu penting atau tidak? Oke, iman itu penting. Lebih dari segala-galanya. Oke, lebih dari segala-galanya. Yuk kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dan katakan ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap langkahku, dalam segenap jalanku, memulia. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus Tuhan, ku mau seperti-Mu. Biar ini menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong kami disempurnakan seperti-Mu Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu. Ini adalah kerinduan kami dan itu juga adalah kehendak Tuhan bahwa kami harus seperti Yesus, di mana setiap hari yang dianugerahkan kepada kami adalah fasilitas untuk mendewasakan diri agar kami menjadi sempurna seperti Engkau. Tuhan, semakin hari kami semakin dibukakan apa yang menjadi mau-Mu ya Bapa. Aku berdoa biarlah setiap telinga di ruangan ini mendengar. Biarlah setiap hati kami menangkap ya Tuhan. Sehingga kami dengan sungguh-sungguh berusaha
bersama dengan Roh Kudus untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil selama kami terus hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, bersama kita katakan amin. Ya, puji syukur kepada Tuhan ya. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita bersuka cita menerimanya. Namun kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan itu, tapi sebaiknya memang menjadi pelaku firman ya. Karena memang di Alkitab itu pernah saya baca juga dan dikatakan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, biarlah kita menjadi pelaku firman itu supaya orang lain juga bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Seperti itu ya. Kita saat ini mau memberikan persembahan. Sebentar ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami boleh terima saat ini ya Tuhan. Firman-Mu yang seperti mutiara ya Tuhan Yesus, tidak akan pernah kami sia-siakan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar kami boleh lakukan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga boleh menghidupi firman itu Tuhan, sehingga iman kami juga bisa bertumbuh. Terima kasih Bapa yang baik untuk pengurapan-Mu ya Tuhan buat kami semua, juga terlebih untuk Pastor Marta ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, bukan hanya pengurapan yang Kau berikan Tuhan, tapi kami juga mau menerima hikmat-Mu ya Tuhan dan pengertian dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Biarlah inilah persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan hati yang tulus dan hati dengan sukacita ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, bisa juga diberikan secara non tunai ya kepada rekening Siloam Ministry ke BCA 761556751 atas nama Bapak Alto Yudano Tobing. Terima kasih untuk taburan yang sudah diberikan. Untuk media sosial Siloam Ministry seperti biasa bisa di IG Siloam Ministry dan Facebook Siloam Bintaro atau Siloam Ministry Bintaro, dan juga IG Timotians bisa kita ikuti di IG @timotians.siloam. Demikian untuk kedatangan kita ibu-ibu bisa untuk kedatangan kita sebaiknya datang sebelum waktunya, yaitu jam 10 atau lebih bagus kurang dari jam 10 ya. Terima kasih. Juga info yang penting nih bagi yang mengikuti ibadah wanita secara online, permintaan link Zoom ke WhatsApp hotline Siloam Ministry akan dilayani hanya sampai dengan pukul 10 pagi. Untuk kegiatan kelas dan kubu doa dalam minggu ini berjalan seperti biasa di waktu dan tempat yang sama. Untuk fellowship Timotians akan berjalan secara onsite Sabtu tanggal 9 Desember 2023, namun info tempat dan jamnya akan menyusul ya. Demikian.
Untuk Siloam Berbagi di bulan Desember ini kita akan memberikannya ke Panti Asuhan Kalvari di Bekasi. Ini panti asuhan yang menampung anak-anak yang tertinggal atau anak-anak yang tidak memiliki orang tua, ya, anak-anak jalanan gitu ya. Jadi kita mengharapkan donasi ini bisa ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 761556751 atas nama Alto Yudano Tobing, dan mohon cantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Juga donasi secara tunai dapat diberikan juga di kantong persembahan yang akan diedarkan pada minggu keempat setiap bulannya. Donasi ditunggu sampai tanggal 31 Desember 2023. Laporan keuangan di bulan November 2023, penerimaan adalah sebesar 18.686.700, pengeluarannya sebesar 22.784.505 rupiah, dan diakonia yang sudah diberikan ke Rumah Berkat Iman Gunung Sindur diberikan sebesar 4.045 rupiah. Demikian pengumuman saat ini. Terima kasih. Ada Ibu Ari untuk doa selamat. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ibadah yang boleh kami jalani pada siang hari ini di penghujung tahun. Engkau terus perlengkapi kami, bahkan di waktu-waktu terakhir Engkau berikan kami waktu untuk kami dapat merefleksikan diri, untuk kami dapat mengoreksi diri Tuhan, sehingga kami terus mau bertumbuh, iman kami mau terus bertumbuh, seperti apa yang tadi kami dengar, biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sepakat berdoa bagi gembala kami, Pastor Marta beserta Pak Alto, beserta Oma Tuhan. Tuhan senantiasa berikan mereka kesehatan sehingga di setiap pelayanan yang beliau jalani, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa semakin mendekat kepadamu, Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi mereka. Segala keperluan apa yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap pribadi yang hadir saat ini secara onsite maupun online Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati keluarga kami, suami dan anak-anak kami keserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga mau bertumbuh, iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Jika ada saat ini yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, kami mohon pengurapan, kami mohon kesembuhan yang datangnya dari-Mu. Begitupun ketika anak-anak kami akan menjalani akhir tahun, mungkin menghadapi beberapa permasalahan atau beberapa ujian, kami percaya mereka mau mengandalkan Engkau Tuhan. Di masa muda mereka, biarlah mereka terus dekat dan lekat kepadamu, sehingga segala hal yang tidak datang dari Engkau dapat mereka tolak, melainkan kemuliaan-Mu yang mereka nyatakan dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat tempat ini. Kami berterima kasih untuk Ibu Windy beserta anak-anak yang menyediakan tempat selama setahun penuh ini kami beribadah di sini. Biarlah Engkau juga akan menjaga, memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu ketika kami akan menghadapi pemilu pada tahun depan, biarlah masing-masing kami boleh memakai apa yang menjadi kewajiban kami dengan baik. Tuhan yang akan tuntun dan pimpin, kami percaya siapapun pemimpin kami, biarlah kami mau mendukung, dan kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan yang Engkau pilih buat memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat kegiatan Siloam di sisa waktu ini. Kami percaya Tuhan terus akan berbicara bagi masing-masing kami. Engkau berkati kegiatan Timotians yang akan berlangsung onsite pada hari Sabtu nanti. Tuhan yang akan tuntun, Tuhan akan pilihkan tempat dan waktunya, sehingga anak-anak kami pun boleh belajar mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, bersama kita katakan amin. Biar kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biarlah Kau urapi hati dan pikiran kami untuk terus bergairah
mengejar hadir-Mu dan menikmati pribadi-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu ingin ditemui, ingin dijumpai. Sehingga ketika kami sungguh-sungguh berusaha untuk mengejar hadirat-Mu, maka kami akan mengalami hadir-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar ketika kami beribadah, tetapi dalam segala waktu kami tahu ada Tuhan beserta dengan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kita semua damai sejahtera. Lanjutkan aktivitasmu, libatkan Tuhan senantiasa. Roh Kudus menjadi penjamin yang akan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you. Sampai ketemu lagi Ibu kekasih semuanya. Puji Tuhan.